Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu menatap langit dan bertanya, bagaimana sebenarnya alam semesta bekerja? Apakah bumi benar-benar pusat dari segalanya? Atau hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh yang lebih besar? Untuk memahami itu, kita perlu melihat kembali bagaimana cara pandang manusia di masa lalu. Dengan itu, perkenalkan nama saya Abimanyu Pratama Alhuzanugraha, dan di bagian ini kita akan membahas awal mula perubahan besar dalam dunia astronomi. Pada masa pramodern, astronomi masih sangat terbatas. Pengamatan dilakukan tanpa alat canggih, dan pemahaman tentang langit banyak dipengaruhi oleh pemikiran filosofis. Salah satu teori yang paling dominan saat itu adalah geosentris, yaitu di mana gagasan bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta. Di dalam model ini, matahari, bulan, dan planet-planet lainnya diyakini berputar mengelilingi bumi. Nah, teori ini juga diperkuat oleh seorang tokoh penting bernama Claudius Ptolemy, di mana dia yang menyusun model pergerakan benda langit secara sistematis. Namun, seiring berkembangnya pengamatan, muncul juga berbagai kejanggalan. Pergerakan planet terlihat tidak konsisten, sehingga harus dijelaskan dengan konsep yang sangat rumit seperti epicycle. Bahkan, banyak juga hasil observasi yang tidak sesuai dengan prediksi dari teori tersebut. Nah, ketidaksesuaian inilah yang menjadi lahirnya pemikiran baru, di mana pemikiran yang perlahan mulai menggantikan pandangan lama tentang alam semesta. Selama lebih dari 1000 tahun, manusia meyakini satu hal yang tampaknya sudah pasti. Bumi adalah pusat alam semesta, dan seluruh langit berputar mengelilinginya. Inilah model geosentris yang diwariskan oleh Ptolemeus, yang bahkan didukung oleh otoritas agama dan filsafat pada masanya. Namun, pada tahun 1543, seorang astronom Polandia bernama Nicolaus Copernicus berani mengguncangkan keyakinan itu. Dalam karyanya The Revolutionibus Orbium Coelestium, Copernicus mengajukan gagasannya yang revolusioner. Bukan bumi, melainkan matahari yang menjadi pusat tata surya. Inilah yang kita kenal sebagai model heliocentris. Dengan model ini, pergerakan planet-planet yang selama ini tampak rumit dan mundur, tiba-tiba bisa dijelaskan jauh lebih sederhana dan elegan. Tanpa perlu rekayasa matematis yang berbelit-belit seperti pada sistem Ptolemeus, tentu saja gagasan ini tidak disambut hangat. Teori Copernicus ditolak keras karena dianggap bertentangan dengan pandangan gereja dan tradisi ilmu pengetahuan saat itu. Bahkan, teorinya pun belum sempurna, karena ia masih beranggapan orbit planet berbentuk lingkaran sempurna, bukan elips seperti yang kemudian dibuktikan oleh Kepler. Meskipun kontroversial, teori ini menjadi awal dari revolusi besar dalam astronomi, yang membuka jalan bagi Galileo, Kepler, hingga Newton untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang alam semesta. Meskipun teori heliosentris ini sudah menjadi langkah besar, pada awalnya teori ini masih belum sepenuhnya akurat. Salah satu kekurangannya adalah anggapan bahwa orbit planet berbentuk lingkaran sempurna. Nah, disinilah peran penting Johannes Kepler. Kepler ini menyempurnakan teori tersebut dengan menemukan bahwa orbit planet sebenarnya berbentuk elips, bukan lingkaran. Jadi, dengan bentuk elips ini, pergerakan planet dijelaskan dengan lebih akurat dan sesuai dengan hasil pengamatannya. Nah, Kepler juga merumuskan hukum-hukum gerak planet yang menjadi dasar penting dalam astronomi modern. Selain Kepler, ada juga tokoh penting yaitu namanya Galileo Galilei. Nah, Galileo ini berperan besar karena ia menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan langsung ke langit, sesuatu yang belum pernah sebelumnya dilakukan secara maksimal.
Jadi dari pengamatannya, Galileo ini menemukan beberapa hal penting seperti satelit-satelit yang mengorbit planet Jupiter dan juga fase-fase pada Venus. Nah, penemuan ini sangat penting karena memberikan bukti nyata bahwa tidak semua benda langit mengelilingi bumi dan bahwa teori heliosentris ini lebih sesuai dengan kenyataannya. Jadi pada tahap ini kita bisa melihat perubahan besar yang sebelumnya hanya berupa teori, menjadi teori yang didukung oleh bukti dan observasi secara langsung. Pada masa pramodern, astronomi itu dinominasi pada pandangan geosentris atau pandangan yang mengutarakan bahwa bumi itu sebagai pusat dari tata surya kita. Nah, reformasi ini yang mengubah pemikiran ini tuh secara total gitu, di mana ilmuwan itu sudah tidak lagi mempercayai bahwa bumi itu adalah sebagai pusat dari tata surya kita, di mana tokoh-tokoh penting seperti Galileo Galilei lah yang salah satu yang menggunakan teleskop buatannya untuk mengamati benda-benda di langit, yang memverifikasi bahwa bumi itu tuh bukan sebagai pusat dari tata surya kita. Nah, selanjutnya ada lagi pemikiran atau teori dari Johannes Kepler, di mana Johannes Kepler ini menjelaskan bahwa bagaimana tentang planet-planet itu bergerak, di mana planet-planet menurut Johannes Kepler, planet-planet ini tuh bergerak membentuk lintasan yang berbentuk elips, lalu juga kecepatannya dia tuh berubah-ubah gitu. Akan tetapi kelemahan dari teori yang dikemukakan oleh Kepler ini tuh tidak menjawab kenapa hal itu terjadi seperti itu. Nah, kemudian disinilah masuk teori gravitasi dari Newton, di mana Newton mengatakan bahwa benda-benda tersebut itu bergerak karena adanya gaya gravitasi yang menarik benda-benda langit tersebut oleh matahari. Jadi matahari itu menggunakan gaya gravitasinya untuk menarik planet-planet tersebut, sehingga planet-planet tersebut itu bisa bergerak sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepler. Nah, gaya gravitasi inilah yang membuat planet itu bergerak dalam orbitnya seperti yang dijelaskan oleh Kepler tadi. Sehingga Kepler itu tuh sudah menjelaskan pola geraknya dan kemudian dilengkapi oleh teori yang dikemukakan oleh Newton untuk menjelaskan penyebabnya. Seperti itu.